Shalom saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus. Senang sekali saudara kita dapat bertemu walaupun dalam ibadah online. Saudara, saya percaya kita semua mengalami dan merasakan kasih dan kebaikan Tuhan dalam hidup kita. Karena kasih dan kebaikannya lah kita diselamatkan, kita dipulihkan, kita disembuhkan, dan masih banyak berkat-berkat yang Tuhan berikan dalam hidup kita. Oleh karena itu, mari saudara, saya mengajak kita untuk menaikkan pujian dan syukur kepada Tuhan kita yang telah menolong, memelihara, dan memimpin hidup kita. Mari kita memulai ibadah kita pada pagi hari ini dengan menaikkan pujian dan syukur hanya bagi Tuhan. Selamatkanku, terima kasih Yesus. Kau Tuhan yang pulihkanku, terima kasih. Kau Tuhan yang sembuhkanku, terima kasih Yesus. Kau Tuhan memberkatiku, terima kasih. Segala pujian dan syukur hanya bagimu Yesus. Dengan apakah ku balas kasih-Mu?
sembah Yesus. Mari bangkit berdiri saudaraku. Ku sembah Yesus seumur hidupku. Pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Turunlah atas kita sekalian kasih karunia dari Tuhan Yesus Kristus, damai sejahtera dari Allah Bapa, penghiburan, pengajaran dan kekuatan dari Roh Kudus. Amin. Ayat pembimbing diambil dari surat Kolose pasal 3 ayat 12 sampai 13, demikian firman Tuhan. Karena itu, sebagai orang-orang pilihan Allah yang dikuduskan dan dikasihinya, kenakanlah belas kasihan, kemurahan, kerendahan hati, kelemah lembutan, dan kesabaran. Sabarlah kamu seorang terhadap yang lain, dan ampunilah seorang akan yang lain, apabila yang seorang menaruh dendam terhadap yang lain. Sama seperti Tuhan telah mengampuni kamu, kamu perbuat jugalah demikian. Amin. Mari kita berdoa syafaat di hadapan Tuhan. Bapa di sorga, kami mengucap syukur dan terima kasih karena Engkau memberikan kami kesehatan, kesempatan, kekuatan. Boleh ikut bersama-sama dalam ibadah minggu online ini ya Tuhan. Sebelum kami teruskan ibadah ini, kami datang ke hadirat-Mu ingin mengakui segala dosa dan kesalahan kami. Ya Tuhan, bila dalam pikiran kami, hati kami, atau lewat tutur kata kami, tingkah laku kami, ada hal-hal yang tidak berkenan kepadamu Tuhan. Ampunilah kami. Basuhlah kami dengan darah-Mu yang kudus ya Tuhan. Agar kami layak menghampiri hadirat-Mu dan siap menerima berkat-Mu. Oh Roh Kudus, Engkau yang menolong kami. Supaya di hari-hari kami selanjutnya kami boleh lebih sensitif terhadap pimpinan-Mu. Agar kami berjalan sesuai dengan firman-Mu. Saat ini ya Tuhan, kami mau berdoa syafaat untuk saudara-saudara kami yang lemah tubuh. Tuhan, Engkau sendiri yang mengasihani satu persatu. Khususnya kami berdoa untuk Tante Oni, Tuhan Engkau menjamah dia, memulihkan dia. Khususnya kakinya yang lemah, kami minta dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan beri dia kekuatan yang baru. Lewat terapi-terapi dia boleh lebih kuat dan boleh sembuh dan boleh selesai direhab kembali ke rumahnya lagi ya Tuhan. Kami bersyukur untuk Tony Harahap yang sudah pulang ke rumah, sudah dalam pemulihan, sudah banyak sehat. Kami memuji membesarkan nama-Mu, biarlah Tuhan pulihkan secara sempurna, agar dia kelak boleh menyaksikan mujizat-Mu, menguatkan banyak orang lain, memuliakan nama Tuhan. Kami berdoa terus ya Tuhan untuk remaja kami Arthur Palar. Tuhan kasihani dia. Tuhan jamah dia yang sedang diobati. Kami minta dalam nama Tuhan Yesus, berkati dokter yang menangani. Berkati obat yang diminum. Tuhan sembuhkan luka-luka di batinnya, di pikirannya. Kami minta dalam nama Tuhan Yesus, curahkan mujizat-Mu ya Tuhan. Kami doakan untuk semua saudara-saudara lain yang dalam pemulihan satu persatu. Kami bersyukur untuk yang Tuhan sembuhkan. Kami bersyukur untuk yang Tuhan pulihkan. Kami tahu tepat pada waktu-Mu saudara-saudara kami akan dipulihkan satu demi satu. Saat ini kami datang dengan pergumulan kami masing-masing. Tuhan tahu anak-anak-Mu satu persatu yang sedang beribadah online dan sedang diam-diam berdoa. Kami dengan sehati minta dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan buka jalan yang terbaik. Entahkah itu masalah kesehatan, masalah ekonomi, masalah status, masalah teman hidup, masalah relasi, dan berbagai masalah lainnya yang dibawa ke hadapan Tuhan. Ya Tuhan, dengarkan doa anak-anak-Mu satu persatu ya Tuhan. Yesus, ya Tuhan, dengarkanlah doa anak-anak-Mu. Dengarkan anak-anak-Mu yang sedang memuji-Mu, menyembah-Mu dan meminta permohonan doa. Tuhan jawab. Tuhan jawablah sesuai dengan kedaulatan-Mu, sesuai dengan kebaikan-Mu, kekayaan-Mu, kemuliaan-Mu. Terima kasih ya Tuhan, berilah berkat-Mu, berilah
berkat, berilah berkat-Mu ya Tuhan, berilah berkat-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan memohon berkat Tuhan. Amin. Yang percaya berkata, amin. Silakan duduk saudaraku. Amin. Saudara, ketika kita dihadapkan pada situasi sulit, seringkali kita tidak sabar menunggu Tuhan bertindak dalam permasalahan kita. Lalu kita menganggap Tuhan tidak peduli, Tuhan meninggalkan kita. Lalu kita mencari pertolongan lain. Padahal Tuhan yang kita sembah selalu bersama-sama dengan kita. Tuhan kita adalah Tuhan yang Maha Kuasa. Tuhan yang Maha sanggup melakukan perkara yang tidak pernah kita pikirkan. Dia sanggup menolong saudara dan saya. Karena bagi Tuhan tak ada yang mustahil. Mari saudara, kita naikkan pujian ini. Bersamaku di setiap musim hidupku, tak pernah Kau biarkan ku sendiri. Kekuatan di jiwaku bersamamu, tak pernah ku ragukan kasih-Mu. Bersamamu Bapa, ku lewati semua. Teguhkan hatiku.
perkenananmu yang teguhkan hatiku. Engkau yang bertindak, memberi pertolongan. Anugerahmu besar melimpah bagiku. Anugerahmu besar melimpah bagi kami Tuhan. Anugerahmu besar melimpah bagiku. Anugerahmu besar. Anugerahmu besar melimpah bagiku. Katakan, bagi Tuhan tak ada yang mustahil. Bagi Tuhan tak ada yang mustahil. Bagi Tuhan tak ada yang tak mungkin. Mujizatnya disediakan bagiku. Ku diangkat dan dipulihkannya. Bagi Tuhan tak ada yang mustahil. Bagi Tuhan tak ada yang tak mungkin. Mujizatnya disediakan bagiku. Ku diangkat dan dipulihkannya. Bagi Tuhan tak ada yang mustahil. Bagi Tuhan tak ada yang tak mungkin. Mujizatnya disediakan bagiku. Ku diangkat dan dipulihkannya. Bagi Tuhan tak ada yang mustahil. Bagi Tuhan tak ada yang tak mungkin. Mujizatnya disediakan bagiku. Ku diangkat dan dipulihkannya. Ku diangkat dan dipulihkannya. Ku diangkat dan dipulihkannya. Amin. Bagi Tuhan tak ada yang mustahil. Saudara, saat ini kita akan membaca secara bertanggapan yang terambil dari Matius 5 ayat yang ke-43 sampai dengan 48. Saya pada ayat yang ganjil yaitu ayat ke-43 dan saudara-saudara pada ayat yang genap. Dan pada ayat yang terakhir yaitu ayat yang ke-48 kita membaca bersama-sama. Matius 5 ayat yang ke-43 sampai dengan 48. Kamu telah mendengar firman, kasihilah sesamamu manusia dan bencilah musuhmu. Tetapi aku berkata kepadamu, kasihilah musuhmu dan berdoalah bagi mereka yang menganiaya kamu. Karena dengan demikian kamu menjadi anak-anak Bapamu yang di sorga, yang menerbitkan matahari bagi orang yang jahat dan orang yang baik, dan menurunkan hujan bagi orang yang benar dan orang yang tidak benar. Apabila kamu mengasihi orang yang mengasihi kamu, apakah upahmu? Bukankah pemungut cukai juga berbuat demikian? Dan apabila kamu hanya memberi salam kepada saudara-saudaramu saja, apakah lebihnya daripada perbuatan orang lain? Bukankah orang yang tidak mengenal Allah pun berbuat demikian? Sama-sama. Karena itu haruslah kamu sempurna, sama seperti Bapamu yang di sorga adalah sempurna. Amin. Saudara, percayalah, apapun yang Tuhan izinkan terjadi dalam hidup kita, itu adalah untuk mendatangkan kebaikan bagi setiap kita yang mengasihi Dia. Mari saudara, kita puji namanya, katakan, hatiku percaya.
kita menaklukkan musuh di bawah kaki kita. Katakan, haleluya. Tuhanlah yang memberikan kuasa kepada kita sehingga kita menjadi umat pemenang. Mari saudara kita naikkan pujian, Ku diberi kuasa. Ku diberi kuasa dari Raja Mulia, menaklukkan musuh di bawah kakiku. Ku pakai kuasa dari Raja Mulia. Bila Allah ada bersamaku, siapa jadi lawanku? Sungguh besar Kau Tuhanku, Engkau perisai hidupku. Ku berdiri dengan iman, iman dalam Yesus Tuhan. Kau yang memberi kemenangan, ku bersorak merayakan. Ku diberi kuasa dari Raja Mulia, menaklukkan musuh di bawah kakiku. Kami pakai kuasa-Mu. Ku pakai kuasa dari Raja Mulia. Bila Allah ada bersamaku, siapa jadi lawanku? Bila Allah ada bersamaku, siapa jadi lawanku? Bila Allah ada bersamaku, siapa jadi lawanku? Sungguh besar Kau Tuhanku, Engkau perisai hidupku. Ku berdiri dengan iman, iman dalam Yesus Tuhan. Kau yang memberi kemenangan, ku bersorak merayakan. Terpujilah Engkau Raja, Allah Raja. Sungguh besar. Sungguh besar Kau Tuhanku, Engkau perisai hidupku. Ku berdiri dengan iman, iman dalam Yesus Tuhan. Kau yang memberi kemenangan, ku bersorak merayakan. Terpujilah Engkau Raja, segala raja. Terpujilah. Terpujilah Engkau Raja, segala raja. Oh, terpujilah Kau Tuhan. Terpujilah Engkau Raja, segala raja. Amin. Hanya Dia yang layak untuk dipuji dan disembah. Dialah Raja kita. Saudara, dengan seluruh umat percaya di muka bumi ini, kita akan mengikrarkan pengakuan iman kita. Saya undang saudara-saudara untuk bangkit dan kita bersama-sama kita katakan, aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus Anak-Nya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dan dari sana Ia akan datang untuk menghakimi orang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan tubuh dan hidup yang kekal. Jalan hidup tak selalu lurus dan gampang. Terkadang suka, terkadang duka mengiring langkahku. Jalan berliku, lembah curam di depanku.
ada harapan. Tak pernah kau berjanji kan selalu panas. Tak pernah kau berjanji kan selalu baik. Namun pasti kau selalu menyertaiku dan memberi pertolongan pada waktunya. Kasih setiamu tak pernah berlalu dariku, selalu sertaku. Pegang tanganmu erat agar jangan aku tersesat. Yesus, kau penolong hidupku. Tak pernah kau berjanji kan selalu panas. Tak pernah kau berjanji kan selalu baik. Namun pasti kau selalu menyertaiku dan memberi pertolongan pada waktunya. Kasih setiamu tak pernah berlalu dariku, selalu sertaku. Pegang tanganku erat agar jangan aku tersesat. Yesus, kau penolong hidupku. Kasih setiamu tak pernah berlalu dariku, selalu sertaku. Pegang tanganku erat agar jangan aku tersesat. Yesus, kau penolong hidupku. Kasih setiamu tak pernah berlalu dariku, selalu sertaku. Pegang tanganku erat agar jangan aku tersesat. Yesus, kau penolong Yesus, kau penolong hidupku. Yesus, kau penolong hidupku. Tuhan Yesus memberkati. As the day long for the flowing stream, so as my soul
longs for you, oh God. You are the Lord, the strength of my salvation. I long to worship you. As the deer longs for the flowing streams, so as my soul longs for you, oh God. You are the Lord, my heart, my soul desire. I want to be with you. Lord, I want to be with you, to feel your love surround me. Hold me with your faithfulness. My fear is gone whenever I'm with you. Lord, I want to be with you. As the deer longs for the flowing streams, so as my soul longs for you, oh God. You are the Lord, my heart, my soul desire. I want to be with you. Lord, I want to be with you, to feel your love surround me. Hold me with your faithfulness. My fear is gone whenever I'm with you. Lord, I want to be with you. 'Cause in your presence I can feel your love. The thirsty spirit can be satisfied. Lord, I want to be with you, to feel your love surround me. Hold me with your faithfulness. My fear is gone whenever I'm with you. Lord, I want to be with you. Lord, I want to be with you, to feel your love surround me. Hold me with your faithfulness. My fear is gone whenever I'm with you. Lord, I want to be with you. Lord, I want to be with you. Saudara, waktu Tuhan pasti yang terbaik. Karena Tuhan tidak pernah salah. Dan Dia adalah Allah yang sempurna. Waktu Tuhan tidak terlalu cepat dan tidak terlalu lambat. Tapi waktu Tuhan tepat pada waktunya. Dan Tuhan menjadikan segala sesuatu indah pada waktunya. Jika saat ini saudara sedang menunggu jawaban doa, nantikanlah dengan sabar waktu Tuhan yang terbaik bagi saudara. Percaya kuasa-Mu.
Walau kadang tak mudah dimengerti, lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. Bila kau izinkan sesuatu terjadi, ku percaya semua untuk kebaikanku. Bila nanti telah tiba waktumu, ku percaya kuasa-Mu memulihkan hidupku. Lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. Waktu Tuhan pasti yang terbaik. Walau kadang tak mudah dimengerti, lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. Lewat cobaan, lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. Lewati cobaan, lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. Amin. Sudah percaya waktu Tuhan yang terbaik? Amin. Sekali lagi. Waktu Tuhan pasti yang terbaik. Ya Tuhan. Walau kadang Itu keyakinan kami Tuhan Yesus. Engkau tidak pernah lambat, tidak pernah terlalu cepat. Tetapi selalu tepat, selalu benar. Apapun yang kami alami ya Tuhan, pasti akan mendatangkan kebaikan. Lewati cobaan, lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. Ini keyakinan kami Tuhan Yesus. Engkau Tuhan yang maha kuasa. Engkau mengontrol segala sesuatu. Engkau maha tahu, Engkau maha hadir ya Tuhan. Apapun yang Kau izinkan terjadi dalam hidup kami, itu untuk kebaikan kami. Tolong kami mengerti waktu-Mu. Belajar bersabar. Ya Roh Kudus, Engkau yang memproduksi buah roh rasa yang keempat, kesabaran. Curahkan sekali lagi di dalam hati kami dan jiwa kami dan pikiran kami. Agar buah kesabaran itu bertumbuh secara kualitas di dalam jiwa kami, di dalam hidup kami, di dalam semua aspek pergumulan hidup kami ya Tuhan. Kami belajar bersabar seperti yang Kau inginkan ya Tuhan. Berkati hamba-Mu yang lemah, terbatas dan hina dina ini ya Tuhan. Pakai dia menjadi saluran berkat buat kami sekalian. Urapi pikiran kami, hati kami, telinga kami ya Tuhan. Supaya kami mengerti firman-Mu. Dan kami diberi kekuatan untuk melakukan firman Tuhan. Terima kasih Tuhan, Kau sudah dengar doa kami. Karena kami minta di dalam satu nama Tuhan Yesus Kristus. Juru selamat dan penebus kami yang hidup selama-lamanya. Amin, amin. Terima kasih kawan-kawan. Kita bersyukur kepada Tuhan, saudara, karena kita diizinkan memasuki minggu yang pertama di bulan Maret di tahun 2021 ini.
Tidak terasa 2 bulan sudah lewat dan kita diberi kesempatan, kesehatan, kekuatan untuk tetap bisa beribadah walaupun masih online. Saudara, hari ini kita akan lanjutkan serial khotbah kita tentang buah roh. Hari ini adalah rasa yang keempat, yaitu kesabaran. Saya dikirimin cerita seorang teman dari Indonesia. Katanya beberapa waktu yang lalu ada terjadi keributan di Bekasi Square, yaitu sebuah mall di daerah Bekasi. Karena ada 2 orang alat negara, seorang komandan Brimob berpangkat AKP dan seorang mayor dari CPM. Mereka bertengkar mulut cukup panas sehingga masing-masing mengeluarkan senjatanya. Dan kemudian Brimob AKP itu dia berkata, kesabaranku ada batasnya ya, tahu nggak? Lalu dijawab oleh mayor CPM, sama kesabaranku pun ada batasnya. Mereka sama-sama menodongkan pistolnya. Dan orang-orang pada kaget di mall itu. Tiba-tiba seorang satpam, dia maju ke depan, dia ingin melerai kedua alat negara yang sedang bertengkar itu demi membela orang-orang yang ketakutan, takut kena peluru nyasar. Tapi ternyata kedua orang yang sedang bertengkar itu tidak mau dilerai. Akhirnya satpam itu mengambil langkah yang tidak terduga. Dia tampar sang CPM dan dia tampar juga sang Brimob itu. Akhirnya kedua orang itu menyarungkan senjatanya. Wow, orang-orang pada heran. Pas ada salah seorang wartawan hadir di situ. Kemudian wartawan itu mendekati satpam mall itu dan bertanya, Pak, apa yang memberi Bapak keberanian sehingga menampar kedua oknum TNI dan Polri yang bertengkar itu? Kemudian satpam itu menjawab dengan nada datar. Dia bilang, mereka berdua anak saya. Dari kecil kalau nggak ditampar, nggak pernah berhenti berantem. Saudara, seru-serunya saya membaca, lagi tegang dan asik baca. Lalu teman saya bilang, serius amat, ini cuma humor, tahu nggak? Ada-ada saja orang Indonesia itu nggak ada kerjaan ngarang-ngarang cerita demikian. Tapi poin saya adalah saudara, sebagian besar manusia hari ini memang berpendapat bahwa kesabaran itu ada batasnya. Saudara setuju? Atau saudara pun pernah berkata kalimat itu, kesabaranku ada batasnya. Sungguhkah demikian menurut firman Tuhan? Apa kata Alkitab? Mari kita teruskan pelajaran kita tentang buah roh. Hari ini adalah rasa yang keempat, yaitu kesabaran. Mari saya ajak kita membaca firman Tuhan di dalam Galatia pasal 5 ayat 22 sampai 23a. Demikian firman Tuhan. Tetapi buah roh ialah kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri. Saudaraku, istilah kesabaran dalam bahasa Yunaninya, bahasa Alkitabnya adalah makrotumias. Makro artinya panjang. Dan tumos artinya kemarahan atau penderitaan. Jadi arti hurufiah dari makrotumias atau kesabaran itu adalah waktu yang panjang atau waktu yang lama untuk menjadi marah. Arti lainnya adalah tahan menderita untuk waktu yang lama atau waktu yang panjang. Itu sebabnya terjemahan bahasa Inggris mengatakan long tempered, lama untuk marah. Atau long suffering, menderita untuk waktu yang lama. Terjemahan bahasa Indonesia, panjang sabar. Nah, istilah ini bagus sekali Indonesia. Panjang sabar, jadi sabarnya panjang. Ya. Nah, pertanyaan kita adalah berapa lama panjangnya? Ada batasnya tidak kesabaran itu? Suatu kali dialog dengan seorang jemaat, dia tanya, dia bilang, Pak, apakah benar bahwa kesabaran itu ada batasnya?
Dia tanya saya kaget dan terdiam sejenak. Saya berpikir sebentar. Sebab saya tahu dia barusan berselisih, bertengkar dengan istrinya. Ribut-ribut dengan istrinya. Lalu saya balik bertanya kepada dia. Menurut kamu gimana? Dia menjawab, dia bilang menurut saya Pak tidak ada batasnya. Kalaupun ada batasnya, ya sampai mati. Kalau hari ini kita bilang kesabaran ada batasnya, berapa kali misalnya menurut dia, atau sampai berapa waktu tertentu, sebulan, 2 bulan, 3 bulan, sesudah itu habis batasnya lalu jadi marah, jadi meledak, atau balas dendam, itu akan menghapus semua kesabaran sebelumnya. Betul gak Pak? Saya katakan, ya benar, kamu benar, kamu memang hebat, betul sekali. Sebab apa? Sebab kesabaran yang asli itu datangnya dari Tuhan. Nah kalau datangnya dari Tuhan berarti ada kualitas ilahi. Ada kualitas sorgawi yang harusnya bertahan hingga kematian. Ibarat pepatah Indonesia berkata, setahun panas dihapus oleh sehari hujan. Demikian juga dengan kesabaran. Kalau saudara bisa bersabar sampai waktu tertentu lalu meledak, gak sabar lagi. Berarti semua yang sebelumnya itu menjadi terhilang. Nah kembali ke pertanyaan kita. Kalau begitu apakah kesabaran itu ada batasnya? Kalau dalam konteks waktu hidup di dunia ini, jawabnya tidak ada batasnya. Kalau dalam konteks di luar waktu, jawabnya iya. Batasnya adalah waktu hidup di dunia ini. Sampai berhenti hidup di dunia ini alias sabar sampai nafas penghabisan. Sabar sampai mati. Wah kalau begitu sangat sulit ya Pak. Benar, memang sangat-sangat tidak mudah. Tetapi dengan pertolongan dari Roh Kudus yang memproduksi buah Roh Kudus, rasa yang keempat ini yaitu kesabaran. Pasti kita semua yang sudah percaya, yang sudah mendapatkan buah Roh Kudus akan dimampukan untuk bisa bersabar, bertahan sampai pada akhir hidup kita. Nah pertanyaan kita adalah caranya bagaimana? Praktisnya supaya kita bisa bersabar sampai akhir. Bersabar sampai nafas penghabisan. Caranya yang praktis bagaimana? Yang pertama, pikiran kita harus mengingat pengampunan dari Kristus. Tadi dalam bacaan ayat pembimbing kita Kolose pasal 3 ayat 13 berkata, sabarlah kamu terhadap seorang yang lain. Jangan kamu mendendam, jangan kamu membenci, ampunilah seorang akan yang lain. Sama seperti Kristus telah mengampuni kamu. Nah itu caranya. Kalau pikiran kita senantiasa mengingat bahwa kita ini pun menerima pengampunan dari Kristus, maka kita bisa bersabar dan mengampuni orang yang menyakiti kita. Karena pengampunan dari Tuhan Yesus itu jauh-jauh melampaui semua kesalahan yang pernah dilakukan oleh orang lain. Suatu kali Rasul Petrus pernah bertanya kepada Tuhan Yesus yang dicatat dalam Matius 18 ayat 21 sampai 22. Dia berkata, Tuhan sampai berapa kali aku harus mengampuni saudaraku? Apakah 7 kali? Oh, kalau bagi orang Yahudi bisa mengampuni 7 kali itu sudah hebat. Karena pada umumnya 3 kali itu maksimum. Dan Petrus bertanya, apakah saya harus mengampuni saudaraku 7 kali? Yesus menjawab, bukan 7 kali, tapi 70 kali 7 kali. Wow, ini saudara bukan hurufiah. Kalau hurufiah 7 kali 70 adalah 490 kali. Kalau habis itu boleh meledak, ya berarti kesabarannya hilang. Tapi makna 70 kali 7 itu adalah makna simbolik. Makna simbolik dari kesempurnaan. Sebab 7 angka sempurna, lalu dikali 10 angka sempurna, kali 7 lagi. Jadi 3 angka sempurna, 7, 10, 7. Angkanya Tuhan, angka sempurna artinya
Kita harus belajar seperti karakter yang diberikan oleh Tuhan kepada kita. Mengampuni tanpa syarat. Mengampuni dan mengasihi secara penuh. Itu artinya sempurna. Ya, kalau kita bandingkan Matius 5 ayat 48, tadi di bacaan bertanggapan kita firman Tuhan berkata, sebab itu haruslah kamu sempurna. Seperti Bapamu yang di sorga adalah sempurna. Saudaraku, ayat ini seringkali disalah tafsirkan. Dianggap ini ayat mustahil. Ya, karena mana mungkin kita bisa sempurna seperti Bapa di sorga yang sempurna. Kita kan manusia, dia kan Allah yang sempurna. Sampai mati pun kita tidak bisa sempurna. Jadi ayat ini yang diberikan oleh Tuhan Yesus adalah ayat yang mustahil dilakukan. Bagaimana mungkin kamu harus sempurna seperti Bapamu yang di sorga adalah sempurna. Nah saudara, ini salah tafsir. Kita harus perhatikan konteksnya. Konteksnya ayat ini adalah mengasihi musuh. Mengasihi orang yang menyakiti kita. Mengampuni dan mengasihi orang-orang yang tidak kita sukai. Nah istilah sempurna dalam ayat itu artinya penuh. Hendaklah kamu sempurna. Artinya hendaklah kamu penuh. Seperti Bapa mengasihi kita dengan penuh. Dengan maksimal di dalam Yesus Kristus. Yang mengampuni kita dengan penuh. Demikianlah kita pun harus meneladani Kristus. Yang mengasihi dan mengampuni secara penuh. Penuh artinya sampai batas waktu yang terakhir. Sampai mati. Jadi sabar itu, mengasihi dan mengampuni itu adalah sampai waktu kita yang terakhir maksimal di dunia ini. Itu namanya penuh, sempurna. Wow, ini sama sekali tidak gampang. Benar saudaraku, siapa yang bilang menjadi murid Kristus itu adalah gampang? Sebab ketika kita menerima Yesus Kristus, ketika kita diampuni dan diselamatkan, kita semua diberi status sebagai anak Allah. Yang mewarisi kerajaan sorga. Ahli waris kerajaan sorga. Yang disebut dengan lebih dari pemenang. Kita bukan anak-anak gampangan. Tapi anak Allah. Yang harus memancarkan sifat-sifat Allah. Sifat-sifat Kristus. Dan salah satunya adalah mengampuni dan mengasihi sampai penuh. Sampai waktu yang terakhir. Ya kalau menjadi orang percaya, hari ini percaya besok meninggal gampang. Ya seperti penjahat di samping Yesus, dia hari itu percaya Tuhan Yesus mengatakan engkau akan bersama-sama aku di Firdaus dan kemudian dia mati. Gampang. Sebenarnya gak gampang juga karena dia harus menyaksikan Kristus di depan banyak orang. Dia berani menegur temannya yang tidak percaya. Dan dia berani mengaku Yesus di depan umum. Tapi dia kemudian meninggal. Dia gak ada kesempatan menjadi murid Kristus yang bersaksi. Tapi menjadi murid Kristus yang masih hidup seperti kita. Sudah bertahun-tahun jadi murid Kristus. Dan kita harus berjuang di dunia ini. Oh itu tidak gampang. Menjadi murid Kristus harus bayar harga yang mahal. Yaitu meneladani Yesus Kristus. Yang sudah lebih dulu mengasihi kita dan mengampuni kita. Sehingga orang lain pun bisa melihat dan merasakan dan menikmati kasih Kristus. Melalui kehidupan kita sehari-hari. Itulah harga yang harus kita bayar. Sebagai murid Kristus sepanjang hidup di dunia ini. Sampai nafas yang penghabisan. Saya membaca sebuah cerita suatu kali beberapa tahun yang lalu ada satu grup salesman mengadakan konferensi di Chicago. Setelah 5 hari konferensi, hari Jumat sore mereka siap-siap mau pulang ke rumah masing-masing, terbang ke daerah masing-masing. Lalu satu grup salesman itu sama-sama menuju ke airport. Mereka sudah telepon kepada istrinya, oh ini weekend pulang dan mereka bisa bersama dengan keluarga dan bisa dinner sama-sama. Karena mereka buru-buru semua lari di airport menuju ke pesawat yang sebentar lagi akan take off. Tiba-tiba salah seorang menyenggol seorang anak gadis yang menjual apel yang dipajang di meja
di dekat airport itu. Lalu meja itu terbalik, apelnya berantakan. Rupanya tidak ada satupun orang yang peduli dengan apa yang terjadi itu. Semua berlari karena ingin cepat-cepat masuk ke pesawat yang hampir terlambat. Tiba-tiba ada satu orang dari mereka yang menoleh ke belakang dan dia melihat gadis itu. Hatinya terharu. Dia berhenti sejenak. Dan setelah berpikir, dia kemudian berteriak kepada temannya, "Hei teman, tolong telepon istri saya, katakan saya terlambat akan naik pesawat yang berikutnya. Saya akan balik menolong gadis itu." Lalu pria yang hatinya terharu itu dia balik kepada gadis itu dan menolong anak gadis itu memungut apel yang berantakan itu. Rupanya gadis itu adalah seorang gadis yang buta. Dia menangis sambil mencari-cari apelnya. Ada yang sudah hancur, ada yang sudah bonyok. Bapak itu kemudian membantu memungut semua. Dia katakan, "Sorry ya, saya minta maaf ya atas kesalahan teman-teman semua yang sudah tidak sengaja menabrak mejamu. Maafkan saya, maafkan kami." Lalu dia membantu memungut semua, membereskan semua. Dan kemudian bapak itu mengeluarkan $40. Dia katakan, "Ini $40 untuk kamu, Dek. Untuk mengganti apelmu yang rusak, yang bonyok itu." Tiba-tiba gadis itu berkata, "Pak, apakah kamu Yesus?" Lalu bapak itu menjawab. Dia katakan, "Bukan, saya bukan Yesus. Yesus itu maha baik. Yesus itu maha peduli, maha kasih. Dia tidak mungkin akan melakukan kesalahan seperti ini. Saya jauh daripada Yesus. Saya bukan Yesus." Lalu gadis itu berkata, "Tadi waktu saya mencari-cari apelku, saya berdoa. Saya katakan, Tuhan Yesus, bantulah aku memungut apel-apelku yang berceceran ini. Aku tidak bisa melihatnya." Dan saya bersyukur kemudian Tuhan Yesus mengirim kamu kepada saya dan membantu saya memungut semua apel-apel ini. Saya berterima kasih sebab kamu mendengar panggilannya untuk melakukan kehendaknya, menolong aku. Kemudian bapak itu hanya terdiam, hatinya terharu. Dia berjalan dengan perlahan menuju ke terminalnya. Hari itu walaupun pesawatnya terlambat, walaupun dia terlambat tiba di rumahnya, tapi telinganya terus mengiang-ngiang dan hatinya terus bertanya-tanya, "Apakah engkau adalah Yesus?" Saudaraku, dunia yang buta terhadap kebenaran, menantikan kebenaran Kristus yang sejati. Dunia yang buta terhadap kasih Kristus. Mereka membutuhkan contoh kesabaran, cinta kasih dan pengampunan dari Tuhan Yesus melalui orang-orang percaya. Supaya mereka boleh kembali kepada Tuhan Yesus. Supaya mereka boleh mendapatkan pengampunan dan keselamatan. Permisi tanya, apakah engkau meneladani Kristus dalam kesabarannya, dalam pengampunannya, dalam kasihnya? Tapi Pak, kamu kan tidak mengalami seperti apa yang saya alami. Khotbah sih gampang Pak, teorinya mudah, tapi prakteknya sulit Pak. Kalau sungguh-sungguh sudah mengalami, sangat-sangat tidak mudah. Bagaimana kita bisa sabar terus-menerus, mengampuni orang yang berbuat salah yang sama terus-menerus, diulang-ulang, dihianati, dibohongi, ditipu, dipukul dan lain sebagainya. Bapak kan gak mengalami seperti saya alami, hati ini sakit Pak. Terus menerus, ibarat luka yang belum sembuh, ditoreh-toreh lagi, disayat lagi. Mana tahan Pak? Saudara, itu adalah ungkapan dari seorang ibu. Yang suatu kali saya berbicara, berdialog dengan dia. Dia bilang, Pak, saya sudah mengampuni suami saya 70 kali 7 kali 7 kali 7 kali 7 dan terus. Mana tahan Pak, terus-terusan begini. Soalnya suami saya tidak pernah bertobat, dia tidak pernah berubah Pak. Dan sekarang doa saya sudah mulai bosan. Dan hati ini sudah kebal Pak. Mana tahan.
Saya waktu itu hanya terdiam, tidak respon. Dan saya manggut-manggut, mencoba simpati dengan perasaan dia. Lalu saya berkata, ya betul Bu, itu sangat-sangat tidak mudah. Apa yang Ibu alami itu sungguh-sungguh sangat menyakitkan. Saya ikut simpati. Tapi terus terang, balas dendam juga bukan caranya. Menyimpan kebencian, kepahitan terus-menerus, itu juga bukan jalan keluarnya. Kondisi Ibu memang sangat berat. Dan saya tahu sangat-sangat tidak mudah. Saya khotbah lebih gampang, teori lebih gampang. Tapi tidak mudah bukan berarti mustahil. Buktinya apa? Buktinya Ibu sudah bertahan. Saya bersyukur Ibu bisa bertahan sampai hari ini yang mengatakan sudah mengampuni suamimu 70 kali 7 kali 7 kali 7 kali 7. Terus banyak, terus menerus. Nah itu kesabaran. Saya tanya kesabaran itu datang dari siapa? Pasti Tuhan yang menguatkan Ibu. Pasti Roh Kudus yang sudah menguatkan Ibu. Sehingga Ibu bisa bertahan. Walaupun mengatakan mana tahan. Saya puji Tuhan Ibu itu tersenyum. Tanda setuju. Ya. Lalu dia mengatakan, kalau bukan Tuhan yang tolong saya, memang saya tidak bisa tahan Pak. Ya. Tuhan yang beri saya kekuatan. Kalau Tuhan tidak beri saya kekuatan, saya sudah mau berhenti Pak. Sudah tidak ingin hidup. Dalam hati saya, wow Bu, jangan sampai bunuh diri. Ya. Saudaraku, saya tidak tahu dengan saudara. Mungkin saudara hari ini menghadapi situasi yang hampir sama dengan ibu itu. Persoalan yang kamu hadapi, kesedihan, kepahitan, terlalu berat. Sehingga saudara ingin berteriak, tidak tahan. Mana tahan? Suatu kali ada seorang pendeta yang memberikan definisi kesabaran. Ketika orang bertanya kepada dia, kesabaran itu apa sih Pak? Lalu dia berkata, kesabaran itu adalah bila saudara sudah tidak tahan, coba tahan satu kali lagi. Demikian seterusnya. Tahan sekali lagi. Sudah gak tahan? Tahan sekali lagi. Sudah gak tahan lagi? Tahan sekali lagi. Terus menerus, sampai terakhir. Ternyata bisa. Itu Tuhan yang memberi kekuatan. Bagus ya. Kalau sudah tidak tahan, tahan sekali lagi. Itulah kesabaran. Ya. Inilah yang disebut dengan panjang sabar. Jadi sabarnya panjang sekali. Memang tidak mudah, tapi Roh Kudus bisa menolong. Roh Kudus yang memampukan sebab dia memproduksi buah roh itu. Dia memproduksi buah roh rasa keempat yaitu kesabaran. Yang sifatnya sorgawi dan ilahi. Dia memberikan kemampuan. Dan caranya adalah menolong kita mengingat. Jadi pikiran kita mengingat setiap hari. Pengampunan dari Tuhan Yesus. Yang sudah rela mati bagi kita. Yang sudah menggantikan semua kesalahan kita. Yang lebih besar dari kesalahan orang lain. Saya senang dengan lagu salah satu judulnya. Jangan lupa Getsemani. Jangan lupa Getsemani. Jangan lupa sengsaranya. Jangan lupa cinta Tuhan, pimpin ke Kalvari. Lagu ini bukan hanya untuk perjamuan kudus. Bukan hanya pada saat sengsara Tuhan, minggu sengsara Tuhan kita nyanyikan. Tapi harusnya kita ingat setiap hari. Ketika kita hampir tidak sabar, ketika kita hampir meledak, emosi kita hampir meletus. Mari selalu ingat Getsemani, sengsara Tuhan, pengampunan dari Tuhan. Permisi tanya, kalau saudara hampir meledak emosimu, waktu hampir tidak sabar atau sudah tidak sabar, apa yang saudara ingat? Saudara ingat kesalahan orang lain? Saudara mengingat apa yang dunia lakukan untuk membalas dendam? Saudara cari cara untuk bisa membalas kesalahan dia, bila perlu beli racun tikus, racunin dia, atau yang lebih rohani sedikit, saudara berdoa biar dia mati duluan, atau mati kecelakaan, atau mati disambar petir, atau dikutuk Tuhan. Jangan saudara, jangan ikuti jalan dunia ini.
Tapi ingatlah Kalvari. Ingatlah Getsemani, ingatlah salib Kristus, ingatlah pengampunan yang saudara terima, yang kita terima dari Tuhan Yesus. Maka pikiran kita akan dipenuhi oleh kesabaran, cinta kasih dan pengampunan dari Kristus. Amin. Yang kedua, mintalah hati yang lapang. Jadi yang pertama pikiran, mengingat pengampunan Tuhan. Yang kedua hati harus lapang atau luas. Minta kepada Tuhan. Tadi dalam konteks Kolose 3:12 ayat pembimbing kita, di situ dikatakan orang-orang pilihan harus mengenakan atau memakai pakaian karakter itu. Dan salah satunya adalah kesabaran. Ya, ada 5 pakaian rohani. Belas kasihan, kemurahan, kerendahan hati, kelemah lembutan, dan kesabaran. Nah istilah kenakanlah atau pakailah itu adalah ditulis dalam bentuk perintah. Jadi dengan kata lain kesabaran itu adalah sebuah perintah. Bukan pilihan, bukan tawaran, bukan himbauan. Tapi perintah dari Tuhan harus dipakai oleh orang percaya yang asli. Tidak bisa ditawar. Ya. Semua orang Kristen harus memakainya. Dan memang itu adalah produksi Roh Kudus. Kalau engkau sungguh orang Kristen yang asli, maka Roh Kudus akan memproduksi itu di dalam hatimu, di dalam jiwamu. Nah, saudara, untuk memakai pakaian kesabaran itu dibutuhkan hati yang lapang, hati yang luas. Dan ini adalah karya Roh Kudus. Sebab itu berdoalah dan mintalah kepada Roh Kudus hati yang lapang. Supaya kesabaran itu bisa diproduksi terus menerus secara kualitatif. Hati yang lapang itu bukan saja untuk memproduksi karakter kesabaran, tapi juga untuk menampung segala kesusahan dan penderitaan yang kita alami di dunia ini. Tidak heran definisi sabar tadi adalah lama untuk menjadi marah. Ibarat sebuah kuali raksasa. Saya ingin saudara membayangkan sebuah kuali raksasa sebesar lapangan bola. Dan dipanasi dengan kompor biasa yang kecil. Apinya kecil. Nah kira-kira berapa lama baru mendidih air dalam kuali itu? Mungkin berbulan-bulan, bertahun-tahun, mungkin puluhan tahun. Ya, lama sekali baru panas dan mendidih. Ya saudara mengatakan, Pak bagaimana kalau sudah mendidih? Walaupun lama sekali, apakah meledak? Oh tidak, kalau sudah mendidih diisi lagi dengan air dingin. Yaitu kasih Kristus, yaitu kuasa Roh Kudus. Jadi adem lagi. Ya. Sabarnya bisa terus, dan terus, dan terus. Sebab itu mintalah hati yang lapang, yang luas. Luas sekali, lebih luas dari lapangan sepak bola. Lebih luas dari lapangan terbang. Lebih luas dari lautan Pasifik mungkin, lautan Atlantik. Berapa lama memanasi satu lautan Pasifik atau Atlantik? Mungkin sampai akhir hidup kita. Sampai nafas yang penghabisan. Itulah gunanya hati yang lapang. Saya membaca sebuah cerita, suatu hari ada seorang anak muda yang menghadapi kesusahan berat. Lalu dia mencari seorang bapak tua yang bijaksana. Dia datangi dan meminta nasihat. Kemudian bapak tua itu mengambil sebungkus bubuk dan memasukkan ke dalam sebuah gelas yang berisi air dan kemudian diaduk-aduk. Setelah bapak tua itu menyuruh anak itu mengaduk-aduk, dia bilang, anakku sekarang minumlah air itu. Anak muda itu meminum airnya dan Pak tua bertanya, bagaimana rasanya? Oh pahit sekali Pak, airnya pahit sekali. Pak tua hanya tersenyum. Lalu dia mengambil sebungkus lagi bubuk yang sama dan dia mengajak anak muda itu pergi ke belakang rumah. Di belakang rumah ada sebuah telaga yang besar. Dan Pak tua kemudian menaburkan bubuk itu ke dalam telaga itu.
Dan dia mengambil sebatang kayu dan kemudian mengaduk-aduk air telaga itu. Setelah aduk-aduk, dia bilang sama anak muda itu, sekarang ambillah air itu, air telaga itu dan minumlah. Anak muda itu mengambil air telaga itu dan meminumnya. Lalu bapak tua bertanya, gimana nak? Apa rasanya? Anak itu berkata, segar pak. Kamu tidak merasakan kepahitan seperti tadi? Tidak pak. Nah anakku, sekarang kamu dengar baik-baik. Semua kesusahan dan kepahitan di dunia ini ibarat bubuk kepahitan yang dimasukkan di dalam gelas. Tapi kalau bubuk yang sama itu kamu masukkan ke dalam telaga yang luas ini, yang lapang ini, maka kamu tidak merasakan kepahitan itu. Tapi merasakan kesegaran. Jadi pahit atau tidak pahitnya kehidupan itu tergantung dari wadahnya. Wadah dalam hatimu. Berapa besar hatimu. Berapa luas hatimu. Berapa lapang hatimu. Kalau hatimu hanya sebesar sebuah gelas, kamu akan merasakan kepahitan itu terus menerus. Tapi kalau kamu buat hatimu seluas telaga ini, kamu tidak pernah merasakan kepahitan, tetapi rasa segar. Dan rasa pahit itu akan hilang. Kamu akan menjalani semua kesusahanmu di dunia ini dengan hati yang tenang, hati yang damai, dan hati yang segar. Saudaraku, ini ilustrasi yang sangat bagus bukan? Izinkan saya tanya, berapa luasnya atau berapa lapangnya hati saudara selama ini? Apakah hati saudara hanya sebesar sebuah gelas minum? Atau sebesar telaga? Atau seluas samudera Pasifik? Atau samudera Atlantik? Permisi tanya, ketika saudara disakiti, hati saudara disayat-sayat, dan hidup ini penuh dengan kepahitan dan kepahitan. Berapa besar wadah hatimu? Mulai hari ini mintalah hati yang luas. Mintalah hati yang lapang dari Roh Kudus untuk menampung semua kepahitan, menampung semua kesusahan, semua penderitaan dan kesedihan di dunia ini. Maka kesabaran itu akan dihasilkan dan diproduksi oleh Roh Kudus. Dan kamu akan merasakan kesegaran, ketenangan, kedamaian, dan sukacita dari Tuhan Yesus. Amin. Kalau boleh saya usulkan setiap pagi ketika saudara berdoa pagi, bersyukurlah untuk kasih Kristus dan mintalah hati yang lapang untuk menampung semua persoalan yang akan kau hadapi hari itu. Maka aktivitas sepanjang hari itu akan saudara jalani dengan tenang, dengan segar, dengan sukacita, dengan damai dari Tuhan. Sebab otak saudara memikirkan pengampunan Tuhan dan hati saudara dilapangkan oleh Roh Kudus, dijadikan seluas lautan. Maka pasti hari itu bisa saudara jalani dengan penuh kesabaran yang membawa kelegaan, membawa sukacita, membawa kedamaian. Dan perhatikan saudara, jika setiap hari saudara jalani seperti itu, maka sampai hari terakhir saudara di dunia ini pun tetap memiliki kesabaran yang sejati itu, bukan? Sebab kesabaran dari Roh Kudus itu adalah sampai nafas yang penghabisan. Amin. Mari kita mohon kekuatan dari Tuhan. Semua kita semakin hari kesabaran, karakter kesabaran dari Roh Kudus dalam diri kita terus bertumbuh, terus bertambah secara kualitatif, secara kuantitatif. Sehingga kita boleh menjadi kesaksian yang indah bagi banyak orang di muka bumi ini. Amin. Mari kita berdoa. Bapa di sorga, kami mengucap syukur dan terima kasih. Roh Kudus, kami bersyukur karena Engkau memproduksi kesabaran. Karakter kesabaran yang ilahi sifatnya di dalam diri kami ketika kami menerima pengampunan dan cinta kasih dari Kristus. Tolonglah setiap kami ya Tuhan mulai hari ini. Pikiran kami selalu mengingat cinta kasih-Mu, pengampunan daripadamu,
Dan hati kami selalu dilapangkan dan diluaskan oleh Roh Kudus untuk menampung segala kepahitan, persoalan, kesedihan apapun yang kami hadapi di muka bumi ini ya Tuhan. Sehingga kami boleh menjadi kesaksian yang memuliakan nama-Mu dan menjadi berkat nyata bagi banyak orang lain. Suara hamba-Mu sudah berhenti ya Tuhan. Biarlah suara Roh Kudus terus bekerja dalam pikiran, dalam hati, dalam jiwa kami. Sehingga kami bukan saja menjadi pendengar-pendengar firman, tapi kami menjadi pelaku-pelaku firman. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan memohon berkat Tuhan. Amin. Saudara, kita akan menutup ibadah kita pada pagi hari ini dengan menaikkan pujian berserah kepada Yesus. Berserah kepada Yesus, tubuh, roh, dan jiwaku. Ku kasihi, ku percaya, ku ikuti Dia terus. Aku berserah, aku berserah kepadamu, Juru Selamat. Aku berserah, all to Jesus I surrender, all to Him I freely give. I will ever love and trust Him, in His presence daily life. I surrender all, I surrender all to Thee, my blessed Savior. I surrender all. I surrender all. Mari bangkit berdiri saudaraku yang kekasih. Serahkan hidupmu kepada Tuhan. All to Thee, my blessed Savior, I surrender. All to Thee, my blessed Savior. All to Thee, my blessed Savior. I surrender all. Saudaraku yang kekasih, arahkanlah hatimu dan pikiranmu kepada Tuhan dan terimalah berkat-Nya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera, sukacita, kesabaran, kekuatan, dan berkat-berkat lainnya untuk menjadi saksinya mulai hari ini sampai saudara bertemu dengan Tuhan Yesus dan sampai selama-lamanya. Amin. 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 Silakan
Silakan duduk saudaraku yang kekasih. Untuk warta jemaat, silakan saudara lihat WhatsApp masing-masing. Tuhan memberkati saudara.